Dalam kurun waktu akhir tahun 2023 sampai dengan saat ini, harga cabai di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja berdampak pada inflasi daerah dan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Menyadari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan Kodim 1609 Buleleng, Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup mengambil langkah cepat dengan membuka lahan tidur milik Pemkab Buleleng seluas 1 hektar dikelola menjadi lahan cabai. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi cabai di daerah dan membantu menekan harga cabai di pasaran. Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihatnya Nah, bersama Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana, lakukan peninjauan ke lokasi lahan tidur yang akan dioptimalkan. Lahan tidur yang dipilih memiliki luas total 1,9 hektar dan terletak di pertengahan kota di Kelurahan Banyuwasri, Kecamatan Buleleng. Tidak hanya penjabat Bupati Buleleng saja yang meninjau lokasi lahan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gede Melandrat didampingi Dandim Buleleng Letkol Kaf Angga Nurdiana juga ikut melakukan peninjauan lahan. Dalam melaksanakan program ini, Kodim 1609 Buleleng membantu dalam proses pembukaan lahan, pembangunan jembatan Benli, serta pengolahan lahan. Pembukaan lahan ini dilakukan sejak tanggal 24 Desember 2023 menggunakan alat berat seperti traktor dan ekskavator yang dioperasikan oleh personel dari Kodim 1609 Buleleng. Untuk mempermudah akses ke lahan, dibangunlah jembatan Beli sepanjang 33 meter di atas Sungai Banyumala. Jembatan ini dapat melancarkan proses pengolahan lahan, panen, dan distribusi hasil panen nantinya. Lahan yang terisolir ini dulunya merupakan hamparan semak belukar. Karena tekad yang kuat, akhirnya Kodim 1609 Buleleng bersama instansi terkait berhasil menyulap lahan ini menjadi lahan yang siap ditanam dan akan menjadi lahan produktif. Penataan lahan kita libatkan TNI. Nanti TNI mau nyari sumber dana kemana itu terserah dari Pak Kodim. Bibit dari Bank Indonesia, terima kasih Pak RW. Terima kasih. Ya, kita hanya memfasilitasi. Teman-teman semua masyarakat Buleleng sangat antusias dengan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mampu mengendalikan harga yang selama ini kita tahu bersama tren untuk harga pangan senantiasa naik.
Potensi kenaikan harga cabai juga sering menghiasi gambaran-gambaran kita tentang harga-harga kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu kita harapkan kalau ini berhasil, sekaligus kami laporkan Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, ini yang mengelola nanti adalah teman-teman pasukan hijau Pak, yang sudah sering ya membersihkan, yang menyebabkan kota Singaraja itu bersih dan indah. Tetapi habis itu dia mengelola di sini. Secara teknis Dinas Pertanian setelah ini berhasil wajib dibeli oleh PD Pasar, langsung bawa ke pasar sebagai optaker. Tanggal 1 Maret 2024 dilakukan penanaman cabai secara serentak oleh Pija Bupati, Dandim, dan para segenap undangan lainnya. Penanaman cabai ini diharapkan dapat meningkatkan produksi cabai di daerah dan membantu menekan harga cabai di pasaran. Selain penanaman cabai, kegiatan ini juga dilaksanakan penebaran 3.000 benih ikan nila dan juga penanaman 30 pohon perindang. Ini kan hampir 2 hektar ya. Nanti kita manfaatkan komoditas-komoditas yang memberikan kontribusi atas kenaikan inflasi. Karena ini kan dalam rangka program pengendalian inflasi. Mungkin paling tidak nih cabai nanti bisa, karena dilihat tanahnya ini bisa ditanami bawang Pak. Dengan 2 hektar ini sudah sangat besar untuk bisa mempengaruhi psikologi harga. Seperti itu. Nah, siapa yang nanti memelihara ini? Pasukan hijau. Kan kasihan kan yang yang setiap hari nyapu, pendapatannya, penghasilannya berapa sih? Habis itu kan kosong waktunya dia lah yang nanti hasilnya dari mereka, tapi dibeli oleh PD Pasar. Seperti itu. Pak, untuk estimasi kan baru sementara jembatan. Nah, itu kemarin kami sudah ukur. Tetapi kami tidak akan membuat jembatan permanen seperti jembatan transportasi. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti orang trek ke sini itu nanti habis lahannya ini. Ini adalah jembatan trek ke sini, nanti parkirnya di sana, ini bisa dipakai jogging track Pak. Kita akan menanami bambu petung yang lurus itu, yang seperti di Jepang, di Cina, udah dapat kita bibitnya. Nanti ulang tahun Kota Singaraja kita tanam. Dan ini nanti akan penuh Pak. Dari pemerintah daerah mempercayakan kepada kami untuk membuka lahan pertanian baru. Kami sangat antusias dan sangat senang kalau memang dilibatkan dalam pembukaan lahan, khususnya untuk ketahanan pangan ya. Karena itu sudah sesuai dengan perintah dari Kasat bahwa kita membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat dalam membuka lahan-lahan ketahanan pangan, di mana itu menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Oke, setelah lahan dibuka, apakah Dandi masih ikut terlibat sampai ke panen?
Kalau kita keterlibatan kita hanya sebagai supporting ya, supporting, pendampingan kelompok-kelompok tani seperti yang di sini di lahan Banyuasri ini kita membantu membukakan lahan. Setelah lahan terbuka, ada kelompok tani yang mengelola ini, kita sebagai support system mereka, sehingga dalam pelaksanaannya mereka tetap bekerja dengan semangat. Kita melaksanakan pendampingan, apa yang menjadi kesulitan dari kelompok tani kita akan support dan mencoba untuk mencari solusi masalah yang dari mereka. Berarti sampai nanti masih tetap Kodim itu mendampingi? Tetap. Kita di sini tetap pendampingan terhadap kelompok tani yang dibentuk oleh DLH. Kalau untuk jembatan yang Jipurnya gimana, Dan? Untuk jembatan Jipur kan ini sifatnya bukan permanen ya. Jadi nanti setelah masa pakainya selesai, kemudian rencana kan Pemda akan mengalokasikan anggaran menjadi jembatan permanen. Nah, di saat itulah berarti jembatan yang saat ini kita angkat beralih ke program Pemda kelanjutannya terkait masalah pembuatan jembatan secara permanen.